Janji jam 10. Udah mau asar, baru 3 orang yang datang. Sing gua. Oh, kita lagi. Kalau kita kan udah siap-siap ya, banyak ya. Materi buat sitkom kan. Nah, dibilangin kan kita lagi mau ngejar nih beberapa konten udah 1000 subscriber. Iya nih. Yang ditunggu. Makhluk astral. Waalaikumsalam. Wih, keren banget tasnya, kayak anak muda coy, mantap jiwa. Apa dibilang jam 10? Ini zuhur pada nongol. Pada tahu kan gua. Oh iya benar Pak. Ya, nyalain dia. Kalau dia mah udah tahu lah jadwalnya kita. Cuma yang lainnya gimana nih? Ini kebiasaan, gimana kita nanti mau Gimana bisa produktif? kalau misalkan ada stasiun TV yang Meliput. bukan mau ngambil kita, nggak disiplin kan nggak benar. Jadi gimana nih acara nih? Bukannya kita yang ambil stasiun TV. Oh iya, mantap jiwa, betul kamu Bel. Intinya gitu. Bikin aja. Tapi enggak sih, tersendiri udah kagak laku, udah kagak yang nonton sekarang Enggak. mah. Yang penting utuh. Orang-orang pada nonton utuh. Nah, daripada kesorean nggak ada hasilnya, kita jadi mau kemana ini? Iya, 2:30 men. Ya udahlah, daripada kita standby di sini terus. Itu gua dari pagi nungguin. Pantesan muka lu asem. Dulu gua ngopi dulu. Jalanlah kemana teh? Kemana kira-kira? Saya kan main di daerah Mulia Harja. Nah, ini kalau udah ngomong ke Obel nih, seru nih. Terus, kalau nggak salah ada tempat wisata. Wah, masa? Bener. Apa namanya? Kalau nggak salah, kota Saung Eling. Hah? Eling. Mbak aneh-aneh aja nih orang. Tapi yang benar. Itu buat orang-orang yang nggak waras gitu maksudnya. Enggak juga. Tempat apaan sih? Semacam itu sih, semacam pendopo gitu. Oh, Buat telas gitu ya. Kopi gitu, kopi. Ya, Kopi. boleh lah. tapi nggak jauh. Ya, enggak. tuh. Berapa menit? Dari sini berapa menit? 15 menit lah. Oh, udah berapa tuh? Nah, anak-anak yang lain? Ya udah, share aja di Song Song. Eling lucu juga namanya. Tahu saya ke sana. Tanya-tanya aja Song Eling. Oh iya, langsung tanya-tanya aja. Apa sih Song Eling? Nah, ini kan anak-anak kita suruh angkut suara aja ya. Bawa motor apa bawa mobil? Pakai motor. Pesawat. Kita mau pakai pesawat. Helikopter. Helikopter besar nih, anak-anak suruh ke TKP. Infokan aja anak-anak lah. Oke, siap. Sambil jalan nih, sambil jalan. Capek gua ngetik dari malam, jempol gua sampai kapalan. Hah, Sambil tuh. jalan nih. Udah. Udah, gua piring tuh. Kesel gua. Mandiin anak PNPMT aja kan ya kami jalan PU ada suara yang mau cuma dari daerah lah ya. Daun lepas, apa salahnya?
Alhamdulillahirobbilalamin. Soliter, sekarang langsung aja kita cari tahu seluk beluk Saung Eling. Saung Eling ini dari A sampai Z-nya ya. Karena mungkin Soliter di rumah banyak yang bertanya, baik dari penamaan ya Kang Ari ya, dari dalam segala halnya ada apa sih di Saung Eling itu? Ya. Nah langsung aja ke Mbak Riri ya. Iya. Betul, Mbak Riri saya udah tahu Mbak Riri ya. Kok pernah udah kenal, Bah? Kenal kan tadi kenal. Oh iya kenalan. Lanjut, Bah. Nah, Mbak Riri sebelumnya punten nih mengganggu ya. Iya. Setelah kesibukannya tadi ngelayani banyak tamu ya kan. Saya minta waktunya sebentar sedikit berbincang terkait Saung Eling ini gitu kan. Mungkin yang pertama kita pengen tahu itu sebenarnya menginspirasi, namanya unik ya Kang Ari ya. Iya, Saung Eling. Saung Eling. Kesannya gini, Bah, kalau misalkan saya kesini, saya yang tadinya nggak Eling jadi Eling gitu, Bah. Kalau misalkan yang Apakah begitu? Gitu? apakah begitu? Nah, Ya. kalau lebih tahu kan kita tanya sama Mbak Riri. Gimana ceritanya Mbak Riri? Kenapa namanya Saung Eling? Jadi Eling itu sebetulnya kita bukan ingin menyuruh orang untuk Eling ya Pak ya. Jadi sebetulnya Eling di sini kan luas. Kenapa kita beri nama Saung Eling? Karena awalnya kita di sini hanya pembibitan jambu kristal untuk sejarahnya. Terus hanya ada satu saung kecil kayak pos ronda kayak gitu. Nah, kebetulan bapak saya sendiri sebagai penggagas juga dari Saung Eling ini, dia terinspirasi gitu Pak, terinspirasi untuk bikin saung yang lebih besar untuk kumpul keluarga, karena biasanya di sini tuh apa ya, keluarga kita kan banyak. Sebentar. Itu kan lebih ke udah jadinya tempat ini. Tapi filosofis Eling itu karena terinspirasi apa gitu? Awalnya ada kejadian apa, suatu hal yang momentum apa yang bisa jadikan nama ini Eling gitu? Yeah. Saung mungkin orang paham ya. Elingnya itu pasti bil makna banyak tafsir ya. Yeah. Nah makanya langsung tanya nih. Ya Elingnya itu kenapa? Tercetus kata Elingnya itu, Mbak Riri gitu. Jadi istilahnya tercetusnya dulu kata Eling itu. Awalnya Seperti apa? Karena sebetulnya Saung Eling ini kan baru berdiri 7 bulan. 7 itu bulan. belum ada setahun ya? Belum ada setahun. Biasa ya. Kita baru berdiri 7 bulan pasca pandemi Pak. Hmm. Jadi pandemi lagi rame-ramenya nih ya. Dan kebetulan keluarga di sini mayoritas kerjanya tuh dari home industri Kendal. Ya. Nah, pandemi ini lagi tinggi-tingginya, produksi turun, pemasaran turun, otomatis kita semua vakum, nggak ada Ya. kegiatan. Kita semua nganggur. Nah, di situ barulah Bapak juga kan karena biasanya ke toko, biasa produksi di rumah juga. Jadi ngebibitin jambu di sini. Oh. Di pembibitan jambu. Awalnya. Jadi Bapak juga sebenarnya pengrajin sepatu ya? pengrajin sepatu. Dengan pandemi ini produksi terhenti, pemasaran macet. Udahlah, ada lahan, udah kita gunakan lahan ini buat bikin apa? Pembibitan jambu kristal. Awalnya itu. Ya. Terus Elingnya itu? Elingnya itu lagi biasanya kan niis gitu Pak. Ngelamun terus Ada inspirasi. Niis tuh Soliter ngadem ya kan. Di sela-sela kecapean, lagi keringatan, habis kerja apa? Niis. Nah, terus niis itu selanjut Dari situ kan ngelamun, baru dapat inspirasi nih kayak baru Eling gitu Pak. Baru Eling, lihat potensi semuanya alam di sini kan banyak banget, mulai dari bambunya, kayunya. Ternyata potensi di sini banyak, bisa kita manfaatin kan untuk mengisi kegiatan daripada nganggur. Kita bikin saung-saung di sini. Jadi gini, Bah, berarti istilahnya Mbak Riri sekeluarga ini kan asal muasalnya bikin satu saung nih. Di dalam prosesnya tadi itu ternyata di tengah jalan mereka baru sadar nih, kenapa nggak dibikin yang lain. Nah itu mendasari kata Eling tersebut. Jadi kalau bahasa anak sekarang tuh baru ngeh ya. Baru ngeh. Tiba-tiba sekonyong-konyong ingat melihat tiba-tiba ada ngarai, ada di sekitaran lagi ngadem tadi, di sela-sela kecapean tadi, tiba-tiba ada lereng dengan hijaunya daun bambu yang melambai-lambai. Kenapa ini nggak dijual potensi alam ini gitu? Begitu. Dengan apa? Kita jual pelosok di dalam nih. Apa yang kita jual? Pemandangannya. Itu makanya Elingnya seperti itu ya Mbak ya. Alamnya. Siap. Berarti inspirasi itu kadang emang datang tiba-tiba gitu. Kayak orang penggubah lagu lah. Betul. Mengai tiba-tiba bisa menciptakan lagu yang kata tapi dahsyat gitu kan. Itu. Jadi makna kata tapi dahsyat dengan inspirasi yang mendalam, dijiwai seperti itu. Nah, itu kita udah jelas ya. Paham ya? Gitu. Ya mungkin walaupun penjelasan tadi dari Mbak Riri, istilahnya Eling tersebut
cakupannya luas. Mungkin begitu ya Bariri ya, niat dan Kan tujuannya beda ya. konteks penamaan sih. Betul. Mungkin kalau konteks tadi bisa luas, bisa aja kalau saya menafsirkannya tuh awalnya tadi orang akan ketika berkunjung ke Sawang Eling ini tiba-tiba timbul keelingan gitu kan. Insaf katakan insaf dalam konteks luas juga. Nah, terus bisa juga ini suatu pesan moral buat yang mengunjung bahwa alam semesta ini, pemandangan yang ada itu harus kita jaga, kita kelola dengan baik, dieksploitasi dengan cara yang benar seperti itu. Ya, seperti itu ya, Mbak ya. Nah, oke, itu kita jelas dari penamaan ya, Kang Ai ya. Selanjutnya apa nggak yang mau ditanyakan? Kalau misalkan ini kan jatuhnya udah jadi suatu tempat destinasi untuk orang-orang berwisata gitu ya. Mungkin ada penjelasan dari Bariri itu pria tersebut. Ya. Gini, maksudnya gini kali ya. Ketika seorang katakanlah mau pengunjung yang domestik lah, artian warga sekitar sini, Bogor ataupun luar kota yang merindukan atau menginginkan nuansa alam yang sejuk, nyaman, tapi ada etnik, ada tema gitu, yang penuh ketenangan. Ya tadi untuk refresh ya, karena kita tahu bahwa sekarang itu rasa tenang, aman, nyaman itu. Kok Abah jadi yang ngejelasin, biar Bariri dong. Emang Abah yang punya Sawang Eling. Berarti kita jelasin Bariri dulu deh, biar jelasin baru nanti kita Abah tanya lagi. Gimana? Maaf Monggo Bariri dijelasin. Ngelantur saya. Jadi sebetulnya sih karena di sini kan masih banyak pohon, masih hijau gitu, dan kebetulan juga ada teman-teman di sini yang bantu kan, yang kompak terus buat wah ini apalagi yang harus kita perbaiki, apalagi yang harus kita kembangkan, ada apalagi kita harus terus korek-korek gitu kan. Betul, explore terus ya. Terus kita bikin paket wisata nih Pak di sini. Wih, oh mantap. Jadi yang dijual di Sawang Eling itu tadi kan apa aja? Di sini view-nya. Sebetulnya kita nggak fokus hanya di Sawang Eling aja, kita lebih eksplor di kampung Pak. Jadi kalau misalnya Sawang Eling itu hanya sebagai tempat singgah atau tempat kita ngumpul ngadem gitu, tapi untuk secara luasnya kita eksplor kampung, kita lihat pemandangan, lihat sawah, lihat sungai. Nah itu kita ada paketannya lagi sebetulnya. Dan rata-rata untuk pengunjung yang ingin eksplor kampung di sini tuh itu dari luar kota, dari Jakarta, dari Cibubur kayak gitu. Nah kalau misalkan itu kan istilahnya paket selanjutnya. Nah kalau misalkan andalan dari si Sawang Eling itu selain yang dijagoin deh, yang jagoannya gitu, apa tuh? Makanannya kita lebih di kuliner Pak. Kuliner. Oh contohnya ini Bah. Contohnya ini salah satu dari UMKM warga sini juga. Oh iya. Jadi misalnya kembang goyang kan ini khas tradisional Sunda, ya, kue Sunda khas ya. tradisional Sunda. Jadi kita sedikit-sedikit ikut bantu warga sekitar gitu. Karena kita kita kan baru berdiri 7 bulan. Untuk dari tamu tuh baru 2-3 bulanan. Oh begitu. Gitu. Jadi sedikit-sedikit lah kita beli ke masyarakat untuk hasil UMKM-nya. Di sini kan ada beberapa UMKM Pak. Ada kue tradisional, ada peyem singkong. Iya, singkong ya. Ada olahan dia. ada oncom hitam. Oncom hitam. Gitu. Oke, itu dari salah satunya. Jadi kuliner di sini yang diunggulkan Tradisional, itu tradisional. Tradisional. Ya, Dan udah Sunda. jarang kita temui mungkin ya. Kata. Selain tadi di samping pemandangan yang ada potensi alamnya, juga di sini coba tadi dijagokan itu di kuliner ya, makanan khas Sunda, antara kue-kue tradisional lah mungkin ya. Dan kebetulan bersinergi dengan UMKM setempat. Jadi membantu pemasarannya secara tidak langsung ya. Jadi membantu geliat ekonomi di sini juga ya, perekonomian. Karena kan sekarang semuanya lagi turun ya Betul. Sawah ya. Berarti seperti itu. Nah, saya ngelihat ada beberapa bangunan yang khas Sunda ya. Apa aja? Di sana ada leit. Nah, leit ini tempat penyimpanan padi. Rumbung ya. Rumbung padi. Storage-nya ya. Storage-nya. Di sini kan karena udah jarang kita temui ya, Pak. Ini hanya untuk mengingatkan ternyata orang Sunda tuh punya leit. Nah, banyak kan kampus itu, itu apa sih di sana gitu kan. Mengedukasi juga ya. Betul, mengedukasi. Jadi ternyata orang Sunda punya lumbung padi dulu. Jangan sampai ngaku Sunda, leit unggul tanya nggak tahu. Meledek saya itu mah Mbak, saya aja baru tahu. Iya. Lanjut Pak Riri. Selain Deloitte, Deloitte, terus terus ada Di sini
ada balai awi. Nah ini tuh semuanya dari bambu, mulai dari atap, tiang, terus tepas tuh lantainya ya Pak ya. Semuanya tuh dari bambu. Jadi kita manfaatin di sini lebih banyak dari bambu sih kita manfaatin. Sumber daya alamnya. Kalau balai awi itu fungsinya dulu di zaman dulu lah, konon buat apa tuh? Dikhususkan buat apa? Biasanya kita kumpul aja di Buat situ. kumpul ya. Buat pertemuan gitu kalau Kalau misalkan. meeting. pertemuan kita lebih banyak di Banjar Pak. Oh, ada Ada lagi. lagi. Banjar. Nah, di Banjar di sana tuh ada balai Banjar. Nah, balai Banjar tuh kapasitasnya bisa sampai 15 sampai 20 orang. Biasanya tuh untuk rapat, pertemuan. Oh, berarti orang Jawa Barat khususnya orang Sunda pada zaman dahulu kala kalau misalkan mereka mengadakan pertemuan berarti di Banjar. 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 Istilahnya seperti itu ya, Bang. Istilahnya seperti itu. Jadi emang itulah kearifan lokal bahwasanya dahulu budaya musyawarah tuh Iya, udah di Lebih- zaman udah ada ya. musyawarah, gotong royong itu Gotong masih ada. kental. Jadi ada tempat-tempat khusus, malah penamaannya pun khusus tadi Banjar itu ya. Oh iya. Itu dari itu ya, Mari. Ada juga Apalagi tuh selain Balai Banjar masih ada lagi kayaknya. Ada di sebelah Banjar itu ada Balai Tama ya Balai Pak ya? Tama. Balai Balai Tama. Tama. Ini tuh biasanya kita keluarga kumpul di situ, kita ngobrol-ngobrol bareng. Biasanya setelah kegiatan atau kita tutup hari itu setelah semuanya selesai kegiatan, habis handle tamu, di sorenya kita kumpul di situ, kita evaluasi bareng. Oh, ternyata ada masukan dari teman-teman lain mengenai hari itu kayak gimana sih, kekurangannya apa yang harus kita tingkatin lagi. tempat Kita buat evaluasi. kita evaluasi, mereview ya. mereview semuanya. Tapi itu Balai Tama itu emang zaman dahulu kala itu emang ada ya? Zaman dahulu Iya. kala. Zaman Kalau dulu di ya? sini kenapa dinamai Tama? Balai Tama, itu balai utama di sini. Oh, itu penamaan aja. penamaan Beda aja dengan ya. Leit sama apa Banjar ya tadi. Oh, Itu beda. emang itu mah, Kirain itu emang khas apa, dulu peninggalan sejarah zaman Sunda dulu ya, Sunda Buhun berarti ya. Sunda Buhun Sunda kuno dulu seperti itu. Kalau Balai Tama memang rekaannya dari Saung Eling itu ya, yang cuma pengertiannya tempat itu dikhususkan tadi tempat berkumpulnya owner lah juga. Oh iya, iya. buat Pengurus semua di pengurus sini. ya, pengurus artiannya owner pengurusnya. Nah itu mungkin fitur-fitur di sini. Nah tadi untuk terus singgung masalah homestay, udah, Tadi udah sih. udah Di ya. awal itu udah dibahas Udah tapi ada. Tapi memang soliter atau yang kebetulan stay tune di akun channel Daily Water ini, jadi ketika Anda jenuh dengan segala kesibukan, terutama Anda orang kota ataupun ya sekitar-sekitar mau menikmati pemandangan yang bernuansa alam, yang hijau royo-royo, indah royo-royo, dan ya. etnik, ada nuansa etnik Sunda, Anda bisa berkunjung ke Saung Eling ini. Untuk detail dan komplit mengenai informasinya, Anda bisa klik di Instagram Saung Eling di bawah ini, Saung ada Eling Pak. Saung Eling, atau kolom jelas nanti di bawah ini, nanti silahkan diklik. Silahkan tanya, ada kontak personnya Mbak ya? Ada. Mau tanya-tanya, apakah oh saya mau berkunjung seminggu kebetulan sama komunitas, apa bersepeda dan Bisa. apapun itu berkunjung sini, ada Bisa homestay di reservasi sana, dulu, ya. reservasi dulu ya. Bisa. Kontak seperti itu. Jadi insya Allah nggak kecewa deh, karena ada banget. adem banget, nyes gitu kan rasanya pokoknya. seperti itu. Itu Mbak Riri tadi terkait Saung Eling ya, tapi emang Masih harus banyak dikembangin lagi. Nah. Karena kita semuanya swadaya, gotong royong, dan kita nggak mengeluarkan modal sama sekali. Di sini kita memanfaatkan sumber daya alam di sini. Paling kita modalnya hanya paku sama tenaga. paku sama tenaga. Luar Luar biasa. Iya, Paku jadi udah. masih kalau bahasa Sundanya mah nikrah Pak. Nih, Oh, kerahnya. nikrah. Baru dikit-dikit perlahan Nih, gitu. itu sering nggak dengar itu. Meniti. Apa ya? Tulis itu step by step. Oh ya. Jadi Iya. Iya, Mbak, step by step. berjalan, berproses, sambil tetap mengembangkan saya, Bertahap. coba ekspansi seperti itu. Ya, Nah, luar biasa sekali. sekarang saya mau tanya mengenai tingkat partisipasi ya dalam hal ini ya, masyarakat sekitar. Responnya seperti ya, gimana Mbak Riri dengan kehadiran Saung Eling ini? Kalau untuk respon, ya alhamdulillah baik dari masyarakat sini. Kebetulan Pak RW-nya juga itu sangat mendukung kan. Kita sebetulnya karena baru berdiri, 7 bulan ya? kita baru untuk terima tamu ya Pak ya, baru 3 bulanan jalan. Kita masih cangkup kecil dulu. Insya Allah kalau misalnya kita terus berkembang nantinya, kita akan libatin masyarakat di sini luas. Gitu. Jadi sementara kontribusi masyarakat mereka juga terangkat ekonominya, Bah, dengan istilahnya nanti UMKM. UMKM. Tapi ketika nanti mungkin lebih besar lagi cakupannya, bisa saja menambah sumber daya tenaga di Iya. Saung Eling ini untuk Ada pelibatan ya, Iya, warga ada sekitar, pelibatan. anak-anak yang
yang putus Sekolah. sekolah ataupun nanti PHK dan sebagainya, Ya. ada lowongan di sini dibuka, otomatis yang dekat-dekat dulu ya kan, Iya. seperti itu. Kebetulan yang di sini juga kan kemarin ada yang kena PHK gitu. Betul. Kita ajak aja gabung bareng sama Eling. Dia ikut Menambah bareng penghasilan di sini. ya minimal buat menghidupi diri mereka sendiri lah ya. Iya. Seperti itu. Jadi singkat kata, kehadiran Saung Eling ini insya Allah memberikan angin segar, terutama untuk menggeliatkan perekonomian Amin. masyarakat sekitar, Betul. keluarga dalam hal ini sebagai pengurus ya, atau pengurus dalam hal ini, dan juga harapan kedepannya masih berkembang ya. Pastinya. Pastinya berkembang, dan kami doakan dari Wetter semoga Saung Eling ini menginspirasi kita, terutama Soliter, bahwa Ada suatu budaya. ya ada banyak hal yang dapat kita lakukan dalam keadaan kepentok, dalam keadaan terpojok. Kondisi Pasti. pandemi ya. Pasti Serba ada. keterbatasan. Ada hal yang bisa buka, Ada Betul. hal positif yang bisa kita. ada hal Betul. positif yang insya Allah kita niatkan buat ibadah ya, berbagi, insya Allah berkah lah seperti itu. Amin. Iya. Mungkin ada hal yang disampaikan buat Soliter atau netizen di YouTube ada. Oke teman-teman, sebetulnya Saung Eling ini bukan hanya tempat untuk makan saja. Di sini kita belajar bersama. Jadi Saung Eling ini punya visi. Di sini tempat belajar bersama. Jadi siapapun yang datang ke sini bisa berbagi ilmu. Misalnya mau belajar bahasa Inggris, kemarin juga kita ada dari tamu yang mau mengajari bahasa Inggris, ada yang bahasa Perancis, ada yang bahasa Mandarin. Nah mereka punya Itu dari mana tuh? Dari kebetulan tamu. ya? Tamu. Mereka mau berkontribusi kemari Mereka gitu, mau berkontribusi. memberikan program gitu ya. Betul. Jadi anak-anak di sini tuh kita ajak yuk kita belajar bareng. Nah, jadi kita belajar kepada tamu dan tamu pun belajar dari sini mengenai kearifan lokal, alam, budaya. Jadi Keren banget, Bah. Itu kalau misalkan di pelajaran IPA dulu, simbiosis mutualisme. iya. Bukan komensalisme ya. Nggak tahu kali ini. Berarti Nah, itu kalau komensalisme ini saya masukin nih, karena nggak bayar gitu. ya Oh, berarti gini, saya tangkap bahwasanya Saung Eling ini sebenarnya nggak hanya menjual pesona alam dan kulinernya, akan tetapi mencoba bersinergis Jadi dengan media. media bersinergis, menginspiratif, bahwa monggo silahkan kontribusikan hal yang terbaik yang kamu bisa berikan buat Betul. yang lain, atau keywordnya bermanfaat buat yang lain. mantap. Mungkin itu aja Mbak Betul Riri. sekali. Betul sekali ya. Itu aja. Terima kasih banyak waktunya. Saya mohon pamit. Ya, Terima kasih banyak. terima Semoga kasih, berkah ya, Pak. berkembang Saung Elingnya. Terima kasih Mbak Riri. Ya, mangga. Oke, kasih. Soliter, kebetulan kita akan sedikit menyapa pengunjung yang ada di Saung Eling ini. Kita langsung aja. Assalamualaikum Mbak. Dengan Bapak siapa Pak? Dengan Nino. Bapak Nino ya. Saya Bakemot dari Daily Waters Pak. Ibu, jangan Bu. Pak Nino ganggu waktu sebentar Pak. Saung Eling ini yang Bapak tahu itu sebagai destinasi apa namanya? Wisata ya kan? Culture sama nature lah ya, yang menjual pemandangannya. Nah, ini pengalaman Bapak yang keberapa Pak datang ke tempat ini Pak? Kebetulan ini yang kedua. Karena yang pertama kemarin kebetulan saya dengan grup sepeda saya kesini. Oh, bersepeda komunitasnya ya. Komunitas, ya. Bapak asli dari? Kebetulan saya dari Jakarta, tapi lagi tinggalnya di Cirebon. Oh, di Cirebon. Ini bareng keluarga nih ya. Emang bukan gabungan yang kecil kan ya? Oh, berbeda ya, mohon maaf. Oh, kebetulan di Soliter ini pengunjung dari Jakarta, tepatnya kebetulan tinggal di Cirebon ya kan. Kunjungan yang kedua. Ngomong-ngomong, tahu dari mana Pak tempat ini Pak? Kan terpencil agak dalam ya. Kebetulan kita di grup sepeda punya temen yang sering survei kemana-mana. Nah, jadi mereka juga sering lihat di dunia maya gitu. Saya rasa mudah menjadi perbincangan para goeser untuk tempat yang indah ini. Memanjakan mata ya, refreshing ya Pak ya. Oke. Kalau namanya udah kedua kali, berarti ada satu hal yang menarik dong ya Pak ya. Iya. Menurut Bapak, hal apa yang menarik yang disuguhkan Saung Eling ini Pak? Karena waktu itu kondisinya lapar, makanannya pertama kalau saya favorit kayaknya kredok nih. Oke. Seger ya Pak ya. Seger gitu. Sambil pemandangannya hijau-hijau gitu ya Pak. Hijau dan apa ya, tempatnya masih fresh gitu kan. Ya semoga banyak tempat lagi seperti ini di Bogor ini ya Jawa Barat, Pak. di Bogor terutama gitu. Baik Pak Nino. Itu
berarti itu ya soliter. Demikian Panino ini salah satu pengunjung dari Cilebut, tepatnya asli Bogor, cuma beberapa tinggal di Cilebut. Nah demikian, nanti kita akan lanjut. Terima kasih Panino, selamat berlibur. Terima kasih Ibu, makasih Ibu. Ya, Assalamualaikum. Assalamualaikum adik-adik. Ibu ya, dengan siapa adik? Mbak Jahra. Nah, ini kunjungan ke sini dalam rangka apa nih? Bareng keluarga atau apa nih? Acara? Ada acara keluarga ya? Oh begitu, main-main. Ini tahu tempat ini dari mana? Dari ibu. Ibu ya? Ibu yang tahu ya? Kira dari medsos, Instagram enggak ya? Oh sama ibu ngajak kemari ya? Kesannya gimana? Ini pertama kali berarti ya? Iya. Pertama kali. Kesannya apa setelah berkunjung ke sini dengan view yang ini gimana? Syahdu atau apa? Enak ya? Kamera sana. Enak ya? Enak makanannya, pemandangannya. Jadi ada sedikit penyedih kita ya. Nah, kita belum perkenalkan diri, kita dari Daily Water, salah akun YouTube Daily Water, sedang berkunjung juga kebetulan kita ke sini. Nah, nanti ya, terima kasih ya. Selamat bersenang-senang. Terima kasih. Ibu, assalamualaikum Ibu. Nah, soliter kebetulan kita ketemu dengan para ibu-ibu ya kan. Kita tanya dari mana nih ibu-ibu ini. Dengan ibunya aja nih. Ibu sering kesana Bu. Oh, dah. Ini kesini bareng keluarga, ada acara apa Bu? Acara Arisan keluarga. Jadi ini kunjungan ke berapa Bu? kunjungan berapanya? Ketujuhnya. Hah? Ketujuh? Luar biasa, ini udah tujuh. Berarti udah berulang kali kemari, berarti ada hal yang unik. Nah, yang uniknya apa Bu di sini Bu? Kenapa bisa 7 kali kemari Bu ke Saung Eling ini? Nah, jadi tempatnya enak, luasa, adem, sama mana enak gitu. Nah, sahur Bu Odah anu tos 7 kali, yang udah 7 kali ke sini nge-review katanya tempat ini tempatnya enak, pemandangannya enak, dan makanannya juga cinghoy alias enak. Ya, makasih Bu Odah. sama-sama. Udah kelar acaranya ya. Makasih ibu-ibu semuanya, dilanjut.